Halo, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di video kedua dalam rutinitas kita di teman trading masih bersama Pak D. Sastro yang tadi eh, kita sudah membahas weekly analysis yang dari DXY-nya, EU dan GU, jadi Euro USD dan GBP USD. Di mana gold ini kita sendirikan ya karena pair commodity dan menjadi hal yang sangat favorit bagi para trader-trader. Oke, nanti kita bahas. Ini memang agak agak complicated kita bahas karena minggu depan itu juga ada peristiwa penting di mana di akhir pekan akan ada rilis PCI. Nanti banyak peristiwa yang dapat menjadi market mover itu sendiri, menggerakkan harga. Jadi pertama tadi sudah kita bahas di awal di weekly analysis tadi di video pertama. Sekarang kita akan ulas sedikit tentang US dollar. Jadi jadi di sini jelas konteksnya nanti kita akan uh, sembari sisipkan sharing. Jadi antara market itu berjalan normal dan tidak normal yang notabene-nya bisa dikatakan sebuah manipulasi. Jadi market itu memang berjalan semestinya tapi pakai drama dulu itu. Bahasanya anak-anak press action. Oke, di sini kita melihat DXY itu sendiri harga sekarang sudah membuat high baru di mana di sini adalah sebuah high yang di broken setelah dia break sini retrace bahkan membuat high baru. Di sini adalah sebuah keputusan yang diambil. Jadi secara logika kalau ini memang trennya masih naik, kalau market ini berjalan normal kawan-kawan ya. Ini saya sambil mengenalkan bibunya Castle yang baru, yang special edition. Jadi kalau dia berjalan normal memang dia market itu high, dia membuat low, membuat higher high dan membuat lower low, higher low. Dan dia bukan membuat higher high. Normalnya itu kalau kita bicara normal, market itu setelah membuat high baru dia akan retrace di level-level retracementnya atau retrace di level resistance become support dan dia akan lanjut perjalanan dalam konteks penerusan tren. Ini yang kita katakan kalau market itu berjalan normal. Terus kita uh, kita adopsi kalau yang tidak berjalan normal, ya kalau tidak berjalan normal itu cenderung adanya manipulasi atau lebih kita kenal mungkin bahasanya backout. Di sini tetap membuat high, low, membuat high yang lebih tinggi dan dia koreksi dan ini broken sebuah validasi kalau harga ini akan naik. Ini sudah memberikan sinyal naik. Tapi harga itu sebelum mengalami sebelum kenaikan sesuai trennya dia turun dulu ke sana. Ini yang konteks tidak normalnya atau konteks manipulasi. Maka di sini saya ciptakan Bibu itu untuk menangkap ini, untuk menangkap level-level manipulasinya. Oke, di situ. Dan ini sangat sering terjadi, apalagi di gold kawan-kawan, yaitu apalagi di gold. Maka di saat trennya itu naik dan dia mengalami manipulasi turun dulu sebelum kenaikan, kita akan menarik sebuah bibu. Oke, betul. Dan ternyata di sini adalah target dia manipulasi awal dan di bawah
target 2 manipulasi berikutnya atau di sini saya katakan RPO. Jadi karena ini sebuah ruang, sebuah base, jadi RPO itu ruang backout. Ini mungkin saya namai saja supaya lebih enak kita untuk menyebutnya. Ini RPO 1 dan RPO 2 yang di bawahnya ini sekilas saja, nanti lebih jelasnya kita detail. Dan target berikutnya adalah di sono. Di sini adalah target setelah harga itu di ruang backout. Setelah harga mengalami manipulasi yang berupa backout, di sini adalah target RPO-nya. Tuh, dan sekilas di sini target target baik targetnya ataupun ruang backoutnya baru kita look down the lab, dan di sini ada base secara price actionnya, bahkan di atas juga ada sebuah resistennya, di bawah juga ada level resisten, level tahunan, bahkan ada level decision point. Berarti di sini ternyata Pibo yang kita ciptakan dengan level-level yang sudah kita persisikan itu tetap bisa menangkap ruang backout yang notabene-nya ada price action di situ. Oke. Sekarang kita lanjut ke sebelumnya kita seperti biasa karena Pak D itu trader sentimen, kita cari dulu datanya. Ini datanya. Sekilas dari segi USD, ini dari segi USD, di mana memang USD itu masih kuat. Ya, seperti yang saya paparkan di video pertama tadi, walaupun kemarin itu saat FOMC itu Fed pausing, tidak menaikkan suku bunga, tapi membuahkan statement, sebuah pernyataan kalau masih ada 1 kali lagi kenaikan suku bunga di tahun ini. Maka di sini ditangkap oleh pelaku pasar kalau pada minggu ke depannya USD itu masih kuat. Di sisi lain, dari goalnya sendiri, coba ya, pelan-pelan saja. Nah, ini memang agak lemot dari segi data yang ditunjukkan COT-nya itu sendiri, dari segi manic money-nya, data goal mengatakan apa? Oke, ini mulai kita bahas. Di sini, di reportable position ini, kita fokus di sini, di mana di sini menyebutkan kalau memang buyer itu masuk, tapi seller itu lebih banyak keluar. Hanya eh, kalau melihat data ini sekilas, DXY-nya bullish kok, goal-nya juga bullish Pak D. Ya itu yang dikatakan data, tapi data itu ada second line datanya juga. Di sini memang ada eh, buyer itu masuk, di mana tidak seimbang dengan keluarnya si seller. Seller lebih banyak keluar dari buyer, dan itu implementasinya di market. Coba kita jelaskan kenapa Pak D ingin membahas ini, ya karena ada ketimpangan data kalau menurut saya. Bukan berarti data ini tidak valid. Di sini sesuai yang histori yang saya tangkap, di saat ada data seperti ini biasanya market itu akan adanya manipulasi, di mana terjadinya market tidak normal dan normal tentunya. Jadi ada yang nanti kita akan prediksikan berjalannya market secara normal itu gimana, kalau tidak normalnya gimana, karena kenapa? Ya karena memang by data mengatakan itu. Oke ya. Jadi
Nanti mungkin saya sekilas di sini saja, kita orat-orat di sini. Ya kita kalau ngomong pola ya, kalau kita ngomong pola antara market normal dan tidak normal itu gimana Pak D? Ya seperti tadi yang ini contoh. Oke, sampai di sini. Ini ada resisten yang sudah di broken otomatis. Kalau market ini berjalan normal, dia mempunyai high dan low ini. Oke, dan dia akan turun. Dia sudah membuat low baru, sudah membuat low baru. Berarti ini memang dia akan turun. Oke, saya akan turun. Kalau normalnya lagi, kalau kita mempunyai, kita pakai Pibo retracement ini ada swing high dan ini ada swing low. Di sini ada level-level golden ratio, di mana kalau market itu normal, market itu akan berjalan, dia akan koreksi di level golden ratio dan melanjutkan perjalanan. Ini konteks market berjalan normal. Tapi kalau market itu nanti mengalami manipulasi yang notabene-nya bisa kita kategorikan market tidak normal. Jadi jelas dia itu naik, eh, ya bahasa di sana itu SL Hunter lah. Orang-orang akan saya di sini ya. Dia itu naik dulu walaupun ini jelas dia akan turun, bahkan membabat SL-SL yang di atas, seller itu baru turun. Nah, di sini kita menciptakan apa itu Pibo yang kita namai Pibo Castle Special Edition. Jadi ini saya ulangi yang tidak normal karena kita lebih membahas yang normal itu sudah biasa. Seperti tadi, dia sudah membuat tower low dan dia sudah broken, tapi dia itu ke atas dan dia baru turun ya ke atas. Ini memang accelerator dan ini memang sangat sakit sekali bagi trader. Makanya nanti kita akan menangkap ibunya itu di sini sebagai ruang-ruang FPO-nya. Jadi ruang back out-nya. Oke, dengan target tentunya. Ini target RPO-nya. Oke. Tidak usah panjang lebar, langsung kita ke pairnya. Tadi sudah dari segi sentimennya sudah, dari segi kalender ekonominya itu sudah, walaupun hanya sekilas-sekilas. Ya nanti sambil belajar, kita akan menambahkan porsi yang dari khusus fundamentalnya. Oke, di sini kita langsung ke goal. Apakah goal juga berpotensi sama dengan eh, dolar indeks? Pak, kita lihat goalnya. Oke, sekarang dari segi daily-nya dulu ya kita memang sarankan memang dari TF daily-nya kita melihat apa dan ini garis-garis dan label-label ini memang sudah jauh-jauh hari. Oke, di sini memang ada harga itu sampai di level posisi level itu di level penting di mana ada level 1937 dan support asisten weekly itu yang merah dan dengan jangkaan di saat sebuah level penting di broken harga itu mau melanjutkan perjalanan dan di saat level penting itu eh, ada fase break atau sebuah rejeksi harga itu juga akan ke perjalanan kebalikannya. Dalam arti berarti di sini saya tegaskan kalau goal ini masih di dalam ruang konsolidasi yang ringnya sangat luar biasa. Nanti kita tangkap di low TF-nya. Oke, secara garis besarnya ini memang ada trend line
di mana harga itu sangat respect sekali dengan trendline-nya ini. Oke ya, ini satu, dua, tiga, dan terjadi penolakan. Demikian juga yang di bawah di saat harga sampai tenan terjadi penolakan. Dan di sini harga terakhir, swing terakhir ini ada penolakan. Apakah akan ada penolakan di swing low-nya? Itu kita nggak bisa memastikan itu. Bahkan saya jamin nggak ada yang bisa memastikan. Maka di situ fungsinya kita itu menganalisa, dan di situ jangan lupa harus dibarengi yang namanya pembatasan risiko, di mana dalam dunia ini yang dinamakan sebuah stop loss. Stop loss itu untuk mengantisipasi di saat analisa kita itu salah dan menekan kerugian. Oke, pertama-tama tadi dari segi daily-nya sudah, ini saya perbesar saja supaya jelas. Kita hanya akan daily sama 4. Tadi yang secara daily kemana akan pergi di saat level penting atas itu di broken. Ini level penting atas dan ini level penting bawah. Kenapa saya katakan itu? Ya karena jelas di sini memang ditunjang level dari OI-nya. Nanti kita lihat sama-sama apakah masih respect. Di sini satu memang sejajar dengan trendline, keduanya level 1905 sampai 1910 itu juga berdasar level indecision pointnya, IDC-nya itu, maka seperti yang saya sampaikan di saat level atas ini diberikan harga potensi ke sana itu ada. Jadi memang di sini tuh semua level di atas itu saya kondisikan sebagai target buyer kawan-kawan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh sell di situ. Maka kenapa itu sebagai target buyer, yang jelas karena level penting di broken itu harga itu potensi untuk ke level atasnya itu sangat besar. Demikian juga kebalikannya, bila level penting di kalau dia apa itu terjadi sebuah rejeksi, dia akan ke target bawahnya. Ini roadmap besarnya dan sebuah ring yang sangat besar di saat harga itu keluar dari trendline ini. Oke, itu kira-kira ya. Jadi yang level 2021 open itu sebagai target bawahnya, ini saya tandai. Dan level yang 1970 itu sebagai target atasnya bila mana harga itu berhasil close di atas level 1937. Kalau atas dan berhasil reject di level 1931. Oke, sekarang cara eksekusinya gimana? Cara mencari sebuah peluangnya gimana? Eh, Tentunya dengan price action. Yang di sini bedanya kita itu memang price action yang ditunjang fundamental dan sentimen tentunya. Nanti kita jelaskan, ya ini memang agak panjang ya kawan-kawan ya. Ini ada sebuah support dan di sini telah terjadi sebuah swap, jadi ada rally base rally dan ada drop bid drop. Di dalam pembelajaran kita di sini adalah sebuah flag, oke. Berarti ada drop base drop, dan dalam skala besarnya ini memang ini decision pointnya di sini. Dan di sini sebuah flag limitnya yang mengunci sebuah flag itu sendiri. Secara price action ya, secara price action ini muncul pertanyaan, apakah harga ini ambil order atau sudah target dalam kenaikan. Terus pertanyaannya kedua, di sini ada sebuah resisten dan di sini juga ada sebuah
eh, apa itu flag, dan kalau kita tarik di kanan ini jelas ini enggap, apakah ini sinyal turun kan gitu kan. Jadi memang seperti itu, jangan membuat Anda bingung. Ini sekilas saya meruntut satu persatu. Memang di saat harga itu di dalam ruang konsolidasi, opsi antara buy dan sell itu terjadi. Di satu sisi, trader mengatakan itu akan ada penurunan karena sinyal turunnya sebuah enggap itu sudah ada, dan ada sudut pandang trader yang menjadi buyer itu mengatakan kalau harga itu akan naik dikarenakan dia memandang harga ini cenderung membuat higher high dan turunnya ini sebuah koreksi. Oke, eh, sekarang kita mulai dari level dulu. Kita mulai dari level dulu. Nanti kalau market normal tidak normalnya nanti secara price actionnya nanti. Sekarang kita tunjukkan apakah level-level kita itu masih berjalan. Oke, sekarang kita monitor ini. Kita monitor ini dan lebih tepatnya ini harga berapa? 19.15. Oke, kita kunci di sini. Kita kasih tanda pakai warna beda tentunya. Kita persisikan angkanya. Memang angkanya selalu angka round number kawan-kawan ya. Oke, 19.15. Sekarang apa data itu mengatakan apa? Di dalam level 19.15. Setelah itu baru kita itu bisa mempredikatkan low ini. Dan terjadi rejeksi yang melontarkan harga di akhir pekan kemarin. Oke, di sini kita lihat data open interest-nya. Ya, sambil menunggu, memang harus sabar ya karena memang banyak aplikasi yang terinstal. Kita kembali ke sini dulu sambil menunggu dia loading. Jadi kita hanya memastikan apakah di dalam level 19.15 ini ada order yang di situ, yang di dalam catnya memang harga itu setelah membuat higher high dan dia turun kan itu kan. Oke, Pak, ini luar biasa loadingnya kawan-kawan. Mungkin karena loadingnya nanti kita jelaskan nanti kalau memang betul-betul sudah itu full downloadnya. Sekarang kita akan membahas yang dari segi eh, sebuah market itu dikategorikan normal dan tidak normal seperti DXY di depan tadi. Oke, ini sekilas ya, sekilas coba kita kasih arrow. Ini ada high, ini ada low, dan ini membuat high baru dan dia broken. Ini tadi secara price actionnya itu dikatakan kalau ini memang sinyal turun. Oke, sah-sah saja. Tidak ada yang melarang kalau dia mengatakan sinyal turun. Oke, berarti secara normal market itu akan naik. Market akan naik di level LS ini, di mana ini ada resisten. Dia akan naik lah, naiknya kalau secara Fibo retracement di level-level golden ratio, di mana di sini juga selaras dengan trendline, dia akan naik terus melanjutkan perjalanan turun di level targetnya. Oke, di level ini dulu, sini. Oke, di situ kalau market ini berjalan normal. Oke ya. Sekarang coba kalau kita tarik Fibo retracement di sini,
apakah level-level koreksinya itu betul-betul di level price actionnya. Di sini level koreksinya. Oke, kita hapus bibunya. Sip. Di sini adalah sebagai level koreksi normal gitu ya. Sebagai koreksi normal. Maka trader yang akan mencari sell di sini berarti mengategorikan kalau Quasimodo ini atau head and shoulder ini bekerja karena sudah membuat low baru dan sudah eh, ngebreak level ini membuat low baru dan sudah ada enggap di sini tentunya. Oke ya, ada break, retrace dan dia enggap dan ini akan meneruskan perjalanan turun. Di situ kalau normal seperti DG tadi, sekarang kita bahas yang tidak normal. Sama di saat harga membuat egg baru, dia turun membuat low dan membuat higher high dan harga membuat lower low. Tapi karena ini konsepnya manipulasi dan tidak normal, harga itu walaupun harga akan turun, tapi tidak take level koreksi normalnya, tidak respect dengan LS-nya, ini bisa dikatakan nanti menjadi ignore, tapi dia naik. Disinilah yang dikatakan SL Hunter kawan-kawan ya. Ingat, ini tadi adalah sebuah break limit dan di sini DP, bahkan di sini ekstrim ya. Dia itu akan membabat SL Anda di satu sisi, di sisi lain akan take order. Dia akan ke sini, tapi endingnya harga itu akan meneruskan signal yang diberikan ini ke target sebenarnya tadi. Dalam arti tetap ke sini, yang normal itu tidak pakai drama, tapi yang tidak normal itu malah nyelonong. Level koreksinya itu nyelonong, itu bahasa teman saya itu bolos kan itu kan. Dan dia ambil ke sana. Maka di situ nanti kita akan tangkap ini. Level-level ini kita tangkap dengan Bibu Castle. Oke. Jadi di situ nanti minimal kita sudah mempunyai gambaran. Oh, berarti kalau ke sana market itu normal. Berarti kalau ke atas yang konteksnya manipulasi seperti yang dikatakan Pak D itu market berjalan tidak normal. Oke, sekarang kita tarik Bibu kita yang baru. Ini malah belum launching. Oke, di sini. Yes, sip. Sekarang kita identifikasi di sinilah eh, potensi ya, semua itu hanya sebuah analisa. Jadi di sini menjadi potensi ruang backout pertama dan di atas sana menjadi ruang backout kedua. Di mana semua ruang backout itu bersinggungan dengan level price action dan level penting juga secara levelnya Pak D ada support resistance secara price actionnya terus di mana targetnya Pak D ini targetnya dan targetnya pun masih selaras dengan target di saat market normal tadi. Oke, sini kita hapus saja. Jadi di sini berarti kita predikatkan itu adalah menjadi ruang backout pertama. Potensi akan menjadi ruang backout pertama dan di atas itu juga berpotensi menjadi ruang backout kedua. Di mana targetnya di sini ini adalah sebuah target setelah market itu mengalami manipulasi. Oke, itu sekiranya ini mungkin saya jelaskan dengan metode yang paling sederhana supaya kawan-kawan nanti paham. Sekarang kita pantau apakah ruang breakout pertama itu ada sesuatu dengan PA kita Pak D. Sangat ada. Di sini ada break itu sebuah flag
Dan di sini sebuah flag limit, di dalam sebuah flag itu ada tiga yang sudah diajarkan. Di situ ada mode flag, ada DP, dan ada ekstrim. Ingat, karena di sini yang dikatakan ruang manipulasi, dan dalam bentuk fisiknya yang flag limit ini sudah dicucuk itu bahasanya. Jadi saya sarankan kalau ambil sel nanti di level ini, saya sarankan itu di level ekstrimnya. Oke ya. Jadi di level ekstrimnya itu mana ya level-level atasnya. Karena di sini memang kita itu membawa back out gitu ya. Memang back out itu agak sedikit ke atas dan agak sedikit ke bawah kan gitu. Satu itu, tapi kalau ambil di level 19, 60, 65 itu kita boleh ambil mulai dari mod plate-nya ini. Oke ya, kira-kira paham? Bahkan ini hanya sekitar 60 pip dari segi resikonya kalau goal itu masih sangat wajar ini. Oke, di situ. Jadi perlu diingat kalau ambil yang di bawah level di bawah itu kita ambil ekstrimnya, kalau ambil yang atas itu kita ambil mod black-nya. Jadi itu secara ibu manipulasi kita dan kalau ke atas tentunya tetap di level-level IDC ini di mana di sini juga ada level PA. Oke, sekitar di situ tapi boleh mulai press in di level 1970 toh ini SL-nya juga masih toleransi. Itu kira-kira coba kita kembali lihat ini apakah sudah. Oke, sudah. Sekarang tadi kita bahas 1915 apakah di situ label itu terdata di situ kalau ada order. Selama itu masih terdata kita tetap masih pakai ini. Kenapa tidak ada yang jelas kok kita nggak pakai itu. Oke, di sini di 1915 put mananya itu lebih besar, jadi 1157 dan callnya ini cenderung memanggil dan ini cenderung ordernya. Jadi itu putnya itu sekian, maka di situ bisa dikatakan kalau ada order B yang diletakkan di level 1915. Itu begitu sekiranya secara simpelnya saja. Oke. Yuk, kita main-main dengan level sejenak di sini. Yes, 1915. Harga begitu naik membuat airhack, dia koreksi turun, ambil order. Ini ya. Jadi ini cara membaca labelnya, cara membaca labelnya bukan ala Pak D itu memang sudah SOP, pakem standarnya itu. Jadi kalau ingin belajar lebih jauh ke ranah pembacaan apa nanti bisa gabung di grup kami teman trading terbuka untuk umum dan gratis kan ini. Oke ya, sini memang 1915 itu tidak level kaleng-kaleng, level yang dimana terdata dan harga itu memang betul-betul patuh mengambil order itu. Oke, ini saya hapus. Eh, Sekarang kita akan menyimpulkan cara ambil kesempatan kita akan mencari kesempatan buy sell. Jadi di sini tuh bukan melulu mati rasa B dan bukan melulu mati rasa sell. Karena apa? Karena mengingat gold itu ringnya luar biasa. Jadi nanti seperti yang saya katakan tadi kita akan memperlakukan itu di level-level sesuai kondisi masing-masing secara order by level data OI-nya. Oke, pertama kita menyikapi market ini dari posisi normalnya dulu saja. Oke, hack, low, higher hack, membuat lower low dan dia ke atasnya kita asumsikan korektif.
kita akan mencari apa itu, ini kita hapus saja dulu. Maaf, atau kita geser ke kanan. Yes. Ini kebetulan di sini ada resisten dan konsolidasi, dan di sini apakah ini sebuah rejeksi? Ya, kalau menurut saya, kalau menyikapi level seperti ini, kita kunci level-level pentingnya, di mana di sini ada support, resisten weekly, mau kemanapun harga, kalau dia berjalan normal. Jadi konteks berjalan normal itu seperti ini, ya, ini. Ya, ntar, ini ya, saya ulangi lagi, ya high, dia low, high, ini ke sini. Ini kalau kita asumsikan normal, di mana ini level koreksi dan sini ada resisten, dan level 1931 sampai 37 itu penting, dan level support resisten weekly 1928 itu merupakan sebuah level konfirmasi, di mana di atasnya ada trendline. Jadi pengambil tindakannya asumsikan kalau naiknya ini koreksi, entah koreksinya kemana, sampai level mana, asalkan tidak membuat higher high atau tidak close di atas IDC ini, kita pantau. Kita tunggu saja dulu harga itu broken level support resistance weekly, tunggu koreksi minornya, entah di support become resisten become support, atau di trendnya, atau bahkan di level IDC ini, baru kita ambil selnya. Oke, di sini. Jadi ini skemanya, ini skema pertamanya, di mana kita asumsikan market itu naiknya koreksi. Ini memang saya kasih apa itu toleransi. Jadi kalau kita langsung ngejudge ini sebagai level koreksi di golden ratio, nanti kalau ada spik kecil, karena di sini LS kawan-kawan ya, di sini LS, dan di ruang-ruang ini ada level PA tentunya. Bahkan kalau diturunkan TF, ini ada level PA di 1932 sampai 1935. Oke, itu kira-kira untuk opsi kita sell pertama. Terus bila mana nanti kalau harga itu berhasil close di atas trendline dan membuat higher high setelah level 1937 IDC ini, harga cenderung membuat higher high di sini, dan dia turun lagi membuat higher high. Kita kembali ke level ini, ke level resisten ini become support. Kita ambil B untuk ke sana. Dengan TP ini saja. Kalau itu ring to ring saja, ini sudah luar biasa. Oke, di situ ini kalau kita ngomong yang ke bawah ini masih normal, dan yang ke atas itu masih pola normal juga. Sekarang kalau kita ngomong level pola-pola yang tidak normal, itu kita asumsikan ini ada ruang backout 1, ini ruang backout 2. Berarti di saat kita mempunyai B dan B kita itu memang posisinya itu profit, itu berarti menandakan apa? Menandakan kalau market ini betul-betul sudah pure manipulasi. Oke ya, maka di sini begitu ada di level RPO itu, kita bisa memonitor harga. Lagi-lagi saya jelaskan TP di bibir bawahnya, dan kita mungkin bisa PO di sini, atau mungkin kita bisa mencari konfirmasi. Ya, kalau saya itu lebih ke konfirmasi, karena di sini masuk kategori call, ini target buyer, makanya TP-nya jangan jauh-jauh. Ini ya, tetap kita kembali ke level ini, dan ini sudah sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa nanti dari segi BIP-nya. Oke, di situ. Dan yang terakhir, yang kedua, maaf, yang kedua tadi tetap di ruang backout, tapi di bibir bawahnya, dan
TP-nya kawan-kawan. TP-nya kita jangan asumsikan ini. Kalau sudah di level eh, last payload-nya yang pertama, kita TP itu di sini. Ya, cukup TP di sini dulu. Oke, kenapa? Ya karena ini ada support, break retest, dan ini juga ada support yang sangat direspek sebuah harga. Oke, demikian juga di saat harga itu ada di level 70, kita memberanikan diri akan ambil saya karena ini ekstrimnya sebuah flag, tetap ring to ring saja. Oke, situ. Jadi ini konsepnya. Nah, nanti bila memang harga setelah RPO ini memang setelah harga di ruang pekot itu turun dan posisi harga itu kembali menjadi skema normal, dia akan turun tapi drama manipulasi dulu. Kita lihat di saat support asisten weekly ini di broken, kita ambil posisi sell lagi atau hold sebagian posisi di atas sono, kita tetap TP di sini. Oke, TP di trendline atau di level support become resistant itu. S SNR itu aja ya, saya malah bingung nanti. Oke, itu dari segi buy sell-nya di atas level harga sekarang. Sekarang kita eh, akan mencari peluang B kita. B kita di sini itu juga beralasan karena data di sini ada buyer, di bawah ini selain ada buyer ini target target seller. Jadi ini harga yang sangat ideal itu di sini di 19 1895 sampai 1900 kita akan mencari B, semua di bawah itu level-level B, di mana kita akan bisa mengondisikan mencari peluang. Kita akan ambil B di sini dengan catatan harga itu broken ini level support resisten atau tunggu retrace-nya kita ke level support asisten weekly. Demikian juga yang level bawah sama, main ring to ring saja, ambil B di sini, parsial di sini, sebagian di hold sampai ke level itu. Demikian juga yang B-nya, yang B-nya juga, sell-nya juga seperti yang saya katakan, ring to ring dulu, kita amankan sebagian di saat level penting itu masih diberikan, potensi harga itu akan ke level berikutnya sangat besar. Ya, kira-kira begitu. Semoga teman-teman paham. Ya, kalau nanti tidak paham bisa dikatakan di saat kita Zoom sharing edukasi atau video ini diputar berulang-ulang. Ya, enggak apa-apa supaya lebih dekat dengan Pak D. Oke, itulah kira-kira karena sudah mau subuh. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.